guys, ketemu lagi sama Karissa Minter Sinar Education. Nah, kali ini Karissa bakal lanjutin lagi nih part of speech dari pembahasan sebelumnya. Nah, buat kalian udah nonton belum nih pembahasan part of speech lainnya kayak nouns sama pronouns, kalian bisa lihat di channel YouTube Sinar Education. Nah, sekarang Karissa bakal bahas tentang verb. Pertama, apa itu verb? Verb, seperti yang kita tahu, verb itu adalah kata kerja. Nah, apa sih kata kerja itu? Kata kerja adalah hal atau yang dilakukan oleh subjek untuk menyelesaikan sesuatu. Contoh di sini ada swim, ada run, ada read, ada cook, dan lainnya. Seperti kata kerja dalam bahasa Indonesia yang ditranslatekan ke Inggris yaitu verb. Nah, verb juga sama kayak pronoun dan noun, dia ada berbagai macam jenisnya. Verb itu ada 11 jenisnya. Nah, kita bakal bahas satu per satu. Yang pertama kita mulai dari pertama, yaitu action verb. Action verb. Seperti namanya, action verb. Action itu berarti kata kerja yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Nah, gimana contohnya? Contohnya berenang, memasak, berlari, berjalan, dan lain-lainnya. Contohnya kayak gini, swim, run, walk, sing, consider, ignore. Nah, Kak, consider sama ignore bukannya itu perasaan kita ya? Atau itu sesuatu hal yang terlihat oleh kita? Consider itu hal yang kita lakukan dan ada aksi nyatanya. I consider let him go. Aku membiarkan dia untuk pergi misalnya. Itu kan sebuah aksi nyata, makanya consider masuk ke dalam action verb. Gitu teman-teman. Yang kedua ada stative verbs. Apa sih stative verbs? Kebalikan dari active verbs. Stative verbs adalah kata kerja yang mendeskripsikan keadaan subjek yang mengandalkan perasaan. Stative verbs ini kadang juga disebut sebagai dynamic verbs atau dinamis lah. Tadi kan aktif nih, kebalikannya itu dinamis. Nah, action itu kan kita melakukan dan kita melihat nih apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau stative itu kita nggak melihat teman-teman, jadi lebih ke perasaan kita atau sesuatu yang realize dengan diri kita. Contoh, love, want, like, needs, realize, dislike, dan lain-lainnya. Nah, kok dilihat-lihat ini tuh kayak adjektif ya, Kak? Kok bisa sih kayak gitu? Nah, teman-teman, kalau kita buka lebih dalam tentang kamus bahasa Inggris nih, love tersendiri itu bisa masuk ke dalam 3 kategori. Yaitu kemarin kita udah bahas noun, dia ada di noun. Terus bisa masuk ke verb, bisa masuk ke adjective. Nah, sebenarnya love ini dia masuknya ke noun kah, atau adjective kah, atau verb. Nah, sebenarnya love ini realize teman-teman dengan semua hal itu. Gimana cara ngebedainnya kalau sama semua? Nah, cara ngebedainnya dengan melihat arti dari kata tersebut. Apakah love itu berperan sebagai sifatnya, ataukah love berperan sebagai kata kerjanya, ataupun love berperan sebagai kata bendanya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke kaidah kebahasaan. Gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi perbedaan ke action dan stative. Nah, kalau action itu kan dia lebih ke kelihatan bentuknya, tapi ke stative itu lebih melambangkan perasaan kalian. Gitu. Seperti love, like, itu kan menggambarkan perasaan. Gitu. Yang ketiga, transitive verbs. Nah, nggak asing nih ke transitive. Nanti pasti ada intransitive nih temen ya. Betul sekali. Nomor 4 kita bakal bahas tentang intransitive. Nah, transitive ini kita pernah bahas di noun. Apa sih bedanya sama verb? Baik lagi, noun itu adalah kata benda dan verb adalah kata kerja. Nah, transitive verbs, kata kerja yang menerangkan objek langsung yang telah dilakukan oleh subjek. Jadi, kata kerjanya dia itu langsung direct object nih yang dilakuin sama si subjeknya. Contoh katanya di sini ada kick, ada bag, ada drink, ada head, open, follow. Nah, transitive verbs ini adalah kata kerja yang benar-benar dilakukan langsung banget nih sama si subjeknya. Nah,
Transitive ini juga, teman-teman, dia lebih sering dipakai ke passive voice. Udah belajar passive voice? Mungkin nanti di essay kita belajar passive voice atau active voice ya teman-teman. Kalau yang mau belajar boleh komen, kan bikin dong video active voice atau passive voice gitu, oke? Nah, sekarang kita balik lagi nih, transitive verbs. Transitive verbs itu dia tadi yang aku bilang, dia lebih sering dipakai ke passive voice. Untuk sedikit nih, passive voice itu gimana sih Kak? Passive voice itu adalah kata kerjanya yang ada di depan, baru subjeknya yang ada di belakang. Contoh dalam bahasa Indonesianya seperti ini, active voice dan passive voice. Active voice-nya itu contohnya, ibu memasak di dapur. Itu active voice. Kalau passive voice-nya itu gimana sih Kak? Passive voice-nya, di dapur ibu memasak. Nangkep ya? Nah, seperti itulah perbedaan passive voice sama active voice. Nanti mungkin akan dibahas di video lain. Sekarang kita masuk ke transitive verb dan intransitive verb. Transitive sudah, kita lanjut ke intransitive. Yang nomor 4, kita lanjut ke intransitive verbs. Nah, intransitive ini kebalikan dari yang tadi transitive ya teman-teman. Kalau transitive direct objek, objeknya secara langsung. Kalau intransitive tidak menerangkan objek secara langsung. Nah, ada ketentuannya, yaitu tidak diikuti oleh kata benda dan tidak diikuti oleh pronoun. Satu lagi, tidak diikuti oleh noun phrase atau frasa yang kalau noun phrase itu frasa benda atau kata yang merujuk ke kata benda, artinya ke kata benda tapi padahal dia bukan kata benda. Nah, contoh katanya di sini ada I slept all day. His idea sounds really good. Nah, gimana sih membedakan intransitive sama kata-kata kerja yang lain? Intransitive ini dia perlu kata bantu, tapi dia nggak boleh pakai kata benda dan pronoun sama noun phrase gitu gampangnya. Kata bantunya apa? Contohnya, I slept all day. All day di sini kita ibaratnya jadi kata bantu supaya dia menjadi intransitive, supaya dia tidak menerangkan objek secara langsung. Gitu. Nah, kalau I slept all day, saya tidur sepanjang hari. Apakah dia sedang tidur? Tidak, nggak mungkin dia ngomong pas dia lagi tidur. Terus, apakah dia stative verbs? Dia tidak nyata tidurnya itu nggak mungkin kan? Tidur itu nyata, tapi bukan saat dia ngomong itu. Nah, makanya disebutlah ke intransitive verbs. Contoh kata lainnya ada immigrant, the jam, ada smile, dan lain-lain. Nomor 5, linking verbs. Nah, seperti katanya nih, linking. Artinya menyambungkan. Nah, linking verb sendiri artinya adalah kata yang menghubungkan subjek dengan predikat atau informasi tambahan tentang subjek. Jadi, linking verbs ini bisa menghubungkan subjek dengan predikat, subjek dengan keterangan, ataupun lainnya lah teman-teman. Nah, gimana contohnya? Contoh katanya ada di bawah nih. I feel tired. Saya merasa lelah. Yowes, saya merasa lelah, gitu aja gitu. Feel-nya di sini merupakan linking verbs, yaitu penghubung antara subjek dengan tired. Coba komen di bawah ya. Nah, lanjut ke yang kedua. He become a good doctor. Dia bisa menjadi dokter yang baik. Become merupakan linking verbs, yaitu dia menyatukan antara he dengan good doctor. Gitu teman-teman. Nah, contoh lainnya ada seem, ada appear, ada feel, ada become. Nah, seem di situ, seem ini kan bentuk lain dari see, ya teman-teman. Nah, tapi seem ini bisa menjadi linking verb ketika dia bentuknya seem aja. Kalau dia see bisa nggak Kak jadi linking verbs? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Gitu. Jadi ada kata-kata yang seperti tadi I slept. Slept ketika dia berubah jadi sleep, dia belum tentu bisa menjadi intransitive. Gitu. Terus appear mungkin kalian lebih sering dengar appearance atau nampaknya, penampakan. Appearance tuh kelihatannya. Nah, appear sendiri itu bisa dipakai dengan appear sebagai tampak juga, hampir sama kayak seem tapi ada perbedaan antara appear dan seem. Gitu. Kita lanjut ke nomor. Nomor 6 yaitu nomor 6 yaitu phrasal verb. Phrasal verb adalah verb yang menggunakan bentuk gabungan dua kata sehingga menjadi frasa bermakna.
Nah, phrasal verb ini biasanya disebut sebagai idiom di dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya gimana sih penggabungan dua kata itu? Di sini ada contohnya, ada hold on. Hold on, kalau dia punya kata sendiri, hold artinya apa? Tahan. On artinya menyala, ya kan? Gak mungkin artinya tahan menyala, enggak. Hold on artinya tunggu, gitu. Contoh lain ada take back, ada take off, ada kick off. Contohnya kick off. Kick artinya menendang, off artinya tutup. Nah, kick off digabung jadi memulai, gitu. Kayak kalian sering dengar kan kick off babak pertama di sepak bola, itu artinya memulai pertandingan di awal. Atau kick off babak kedua berarti memulai pertandingan babak kedua, seperti itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau lihat contohnya, banyak contohnya misal di Google atau di mana kalian nemu contoh lain, kalian boleh komen-komen ya. Oke teman-teman, jadi selain phrasal verb yang nomor 6 ini, kita masih punya banyak lanjutan lagi tentang verb di video part kedua. Nah, buat teman-teman semua nih yang mau menguji pemahamannya tentang verb, nanti kita akan adakan contoh soal di part kedua. Jadi buat kalian yang mau contoh soalnya, kalian stay tune di part kedua. Oke? Oke teman-teman, kita sudah membahas 6 dari 11 verbs yang mau kita bahas untuk materi verbs kali ini. Nah, biasanya kan kita selalu menjumpai verbs itu yang kita tahu hanya regular verb, irregular verb, atau verb in, verb one, verb two. Nah, ternyata banyak ya jenis-jenis verb itu tersendiri dan kita akan fokus ke pengelompokan verb itu sendiri. Gitu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa nantikan part 2 dari verb dan semua video dari part of speech. Dan jangan lupa juga nantikan video lain bersama Karissa dan mentor-mentor lain di Sinar Education. Sinar Education, your bright future starts here. Bye!